Halo, Shalom. shalom, Shalom, puji Bapak Ibu Tuhan. semuanya. Puji Tuhan, Halo. shalom, shalom, puji Tuhan ya. Mari kita satu di dalam doa, Bapak Ibu yang terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Let's pray. Segala puji syukur, hormat, kemuliaan hanya bagi Tuhan kami Yesus Kristus Allah yang hidup. Kami bersyukur dan berterima kasih untuk setiap hal yang Tuhan sudah kerjakan dalam kehidupan kami. Kami datang Bapa, kami percaya Engkau hadir di tempat kami masing-masing. Engkau melawat setiap umat-Mu pribadi lepas pribadi. Bapa kami yang ada di dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan kekal sampai selama-lamanya. Kami percaya Tuhan, kalau ada pergumulan yang jahat, sakit penyakit yang jahat, gangguan-gangguan yang jahat, itu semua akan dilepaskan daripada kami. Kami dijauhkan dari itu semua. Dan kalau itu Tuhan izinkan boleh ada, Engkau akan memberi kekuatan kepada kami hari lepas hari, karena kami adalah umat pemenang, bahkan lebih dari pemenang. Dan kami mau memuji menyembah-Mu lewat pujian ini. Dengarkanlah suara kami ya Tuhan Yesus, berkumandang sampai kepada kerajaan di sorga. Haleluya, amin. Amin. Kita beri tepuk tangan dulu sama-sama Bapak Ibu sekalian. Ya Bapak Ibu yang terkasih, Abuna mengajak kita semua menyanyi ya sama-sama ya. Kita belajar pujian, kita nyanyi sama-sama. Kalau firman Tuhan katakan nyanyikanlah pujian yang baru. Ya. Jadi kalau ada pujian baru kita harus terbuka untuk memuji menyembah Tuhan ya. Ini tidak ada hubungan dengan denominasi. Oke, mari kita menyembah Allah yang hidup. Inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah hatiku, ku berikan bagimu. Ku tahu Tuhan, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Ku tahu Tuhan, pengorbanan-Mu yang mulia bagiku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadirat-Mu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu, penyelamatku. Oh haleluya, inilah hidupku, ku serahkan kepadamu. Inilah
penyelamatku. Hanya dekat kepadamu aku rasakan tenang. Hanya dalam hadiratmu ku rasakan damai-Mu. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Angkat tanganmu saudara. Padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Oh, kami katakan dengan iman kami, padamu ku berserah, Yesus sumber harapanku. Ku percaya padamu penyelamatku. Mari kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus penyelamat kita dalam hidup masing-masing. Wow, haleluya Tuhan, haleluya Yesus. Amin. Segala kemuliaan hanya bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Ya, katakan 3 kali dahsyat saudara. 1, 2, 3. Dahsyat, dahsyat, dahsyat. Wow, luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian terkasih dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus, kita mau sama-sama menyambut pembelajaran berikutnya. Hidup ini tidak akan pernah berhenti belajar ya Bapak Ibu sekalian dan juga anak-anakku. Ya, kalau buat anak-anak mungkin yang masih sekolah, iyalah harus belajar, betul. Tapi kalau dalam kehidupan ini gak pernah berhenti yang namanya belajar. Segala sesuatu itu learning by doing. Sampai setiap pembelajaran kita selesai dan kita lulus ujian. Dengan lulus ujian kita akan mendapatkan ranking. Dan disitulah momen dimana kita akan dikenakan mahkota kemuliaan kerajaan Allah. Amin. Amin ya. Oke Bapak Ibu yang terkasih, kita mau lanjutkan di 2 Tawarikh pasal yang ke-19. Jangan lupa siapkan Alkitab saudara, catatannya, supaya hari ini ada tuntunan firman Tuhan untuk setiap kita yang mengasihi Dia. Baik, kita buka semua yang diilhamkan Allah yang bermanfaat untuk saudara dan saya. Dua Tawarikh pasal 19. Pelihat Yehu menegur Raja Yosafat. Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Ketika itu Yehu bin Hanani pelihat itu pergi menemuinya dan berkata kepada Raja Yosafat, "Sewajarnyakah engkau menolong orang fasik dan bersahabat dengan mereka yang membenci Tuhan? Karena hal itu Tuhan murka terhadap engkau. Namun masih terdapat hal-hal yang baik kepadamu, karena engkau menghapuskan tiang-tiang berhala dari negeri ini dan mencari Allah dengan tekun."
Oke Bapak Ibu dan juga anak-anak yang mengasihi Tuhan Yesus Kristus. Saya percaya kita semua tidak akan luput dari pengalaman pernah melakukan sesuatu yang salah. Ya, baik itu karena tekanan ya atau misalnya karena ingin diterima ya, karena rasa acceptance itu masalah besar sebenarnya Bapak Ibu. Itu bisa menjadikan seseorang itu bisa berubah setia dari Tuhan Yesus. Demi supaya suami menerima kita, kita rela tinggalkan Yesus. Demi istri menerima kita, kita rela tinggalkan pelayanan. Demi orang-orang di kantor menerima kita, kita rela menjadi sama dengan mereka yang tidak percaya Tuhan. Demi supaya diakui sebagai orang keren atau anak keren, anak muda banyak sekali yang mundur dari keimanan dalam Kristus. Nggak suka dijadikan sebagai figur anak muda yang benar. Katanya karena nggak keren. Atau sesuatu yang tampaknya menguntungkan untuk pribadi kita. Dan ini pengalaman-pengalaman realita kehidupan setiap manusia, setiap kita. Ya, tidak terluput juga Yosafat sebagai Raja Yehuda mengalami hal yang sama. Bagaimana ia beraliansi dan bersekutu dengan Ahab, tokoh Raja Israel yang terkenal jahat ya, hanya demi aliansi militer, meraih kemenangan. Ya. Tetapi setelah nyaris kehilangan nyawa, ya, ia pulang ke Yerusalem. Dan di sanalah Tuhan berbicara melalui seorang pelihat atau sinonim dengan kata nabi. Kalau sekarang itu disebut sebagai hamba Allah ya, atau pendeta atau pastor ya. Jadi Bapak Ibu yang terkasih, kita mau baca sama-sama. Kita sudah baca sama-sama, kita akan bedah satu-satu ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah di ayat yang pertama, Yosafat Raja Yehuda pulang dengan selamat ke istananya di Yerusalem. Kita sudah bahas kemarin bagaimana Ahab mau mempermainkan Tuhan ya, mau akal-akalan sama Tuhan, tetap aja dia mati dengan mata anak panah yang memang Tuhan izinkan untuk menembus sampai ke dadanya di sela-sela baju zirahnya gitu ya. Kita udah belajar kemarin. Ya. Jadi bagaimana Yosafat nyaris mati dalam pertempuran bersama aliansi yang jahat itu ya. Bersama teman karibnya itu yang akhirnya dia menyadari wah ini kayaknya salah ini gitu ya. Dan akhirnya itulah yang membuat dia diselamatkan oleh Tuhan Allah yang hidup. Ya, jadi sekali lagi ini Yosafat pulang bukan karena kehebatannya, bukan karena faktor keberuntungan, tetapi karena kasih karunia Tuhan. Ya, boleh taruh tangan di dada Bapak Ibu. Kalau aku jahat di mata Tuhan, tetapi aku masih dipelihara, itu kasih karunia Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kasih karunia Tuhan ini bukan untuk kita permainkan loh. Karena ada banyak orang Kristen itu mempermainkan kasih karunia Tuhan. Mentang-mentang masih dikasih berkat, ya, mentang-mentang masih dikasih umur panjang, nanti dululah gitu. Padahal kasih karunia itu mengandung unsur kesempatan untuk kesekian kalinya yang Tuhan berikan. Mau nggak kita ini berubah? Mau nggak kita ini sadar? Coba kita renungkan deh, berapa banyak sih di hari kita yang diselamatkan dari konsekuensi yang penuh dengan kasih karunia Tuhan? Saya rasa kita semua kalau mau mengakui banyak. Bagaimana kita selamat dari keputusan kita yang buruk, bagaimana kita luput dari kecelakaan, harusnya kita mati tapi nggak mati. Bahkan kita nyaris mengalami yang namanya kejatuhan iman. Tinggal selangkah lagi kita tuh sudah tinggalkan Tuhan Yesus gitu loh. Jadi kalau hari ini firman Tuhan ini berbicara kepada saudara, secara khusus menyentil isi hati kebenaran saudara, ya, ini kesempatan kedua yang tidak boleh kita sia-siakan. Jadi kasih karunia Tuhan yang mengandung unsur keselamatan itu, kesempatan itu adalah kesempatan yang tidak boleh kita sia-siakan. Supaya apa? Supaya kita bisa membenahi arah hidup kita. Ya saya ilustrasikan aja ya, misalnya ada seseorang naik perahu lalu tenggelam. Lalu habis tenggelam diselamatkan oleh pelampung yang dia pakai. Nah pelampung yang dia pakai itu bukan untuk tidur-tiduran di atas air, ngambang-ngambang, ngapung-ngapung gitu. Yang penting masih bisa nafas gitu loh. Enggak. Tapi untuk membantu dia kembali ke daratan. Dan setelah sampai di daratan,
Hidup lebih berhati-hati, bukan trauma naik perahu atau trauma pakai pelampung. Karena kebanyakan kita tuh begitu, sudah selamat dari satu hal, kita malah jadi trauma. Ini keputusan yang keliru. Kalau kita luput dari bahaya, itu bukan kita menjadi trauma. Betul, kita menjadikan itu sebagai pengalaman yang membelajarkan kita, mengedukasi kita, mendidik kita. Tapi bukan berarti bikin kita kapok. Jadi apa Abuna? Kita bisa lihat konteksnya. Kalau konteksnya adalah memang Tuhan izinkan, berarti kita percaya bahwa Tuhan menyertai kita. Kan gak mungkin cuma gara-gara masalah pernah tenggelam lalu gak berani naik perahu. Kalau satu saat kita tiba-tiba ada banjir, masa kita gak naik perahu, mau naik apa? Ya ini ilustrasi yang bisa diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari Bapak Ibu dan juga anak-anakku. Ya. Kalau misalnya ujian lalu kemudian hasilnya buruk, bukan berarti kapok dan gak mau belajar pelajaran itu. Ini kalau dalam konteks anak-anak yang masih sekolah atau anak-anak yang sedang kuliah atau anak-anak yang sedang masuk dalam ujian ke perguruan tinggi, jalur apapun itu gitu, yang penting bukan jalur korupsi, bukan jalur sogokan. Atau bagi Anda yang sedang membangun usaha, bukannya kita langsung jadi kapok, udah deh emang gak hoki buka usaha ini, bukan. Tetapi untuk kita mampu berdiri kembali, lalu kita melibatkan Tuhan dan kita serahkan kepada Tuhan dan kita berjuang lagi. Sama dalam penantian jawaban dari Tuhan itu juga sama gitu loh. Ya udahlah, yang penting saya selamat. Terserah deh kalau misalnya dia nggak mau bertobat atau dia nggak mau kembali berdoa bersama-sama dengan saya misalnya gitu. Kita harus tetap terus menggunakan setiap kesempatan yang Tuhan berikan, salah satunya adalah di BW ini. Selain mendapatkan renungan, kita mendapat tuntunan, kita juga dibangunkan kembali yang namanya keberanian. Kita dibangunkan kembali yang namanya kesanggupan. Sama seperti Yosafat Bapak Ibu. Yosafat selamat itu karena kasih karunia Tuhan. Tetapi bukan karena setelah itu lalu dia berhenti jadi raja. Kapok saya jadi raja. Yang harus kapok itu bukan jadi rajanya, tetapi belajar dari pengalaman atas keputusan dia yang salah, perspektif dia dan kesimpulan dia yang keliru. Nah, bagaimana dengan kita hari-hari ini? Terkadang kita masih mengeraskan hati kita, bersikeras dengan pemikiran kita yang lama. Padahal di dalam hati udah ngaku, benar juga nih hamba Tuhan ngomong. Tapi muncul lagi omongan-omongan, udahlah gak usah didengerin. Gak masuk akal begini. Padahal kita sudah dididik. Kehidupan orang percaya itu bukan masuk akal tapi masuk surga. Dan untuk masuk surga itu butuh iman yang hidup. Makanya orang iman yang hidup itu bisa mengakui Tuhan Yesus sebagai juru selamat karena Roh Kudus hidup dalam dirinya. Untuk itu Bapak Ibu dan juga anak-anakku, mari izinkan Roh Kudus terlibat lebih dahsyat dan lebih luas lagi untuk mengerjakan segala sesuatu dalam kehidupan kita. Maukah saudara yang hari ini mendapat teguran, yang mungkin hari ini mendapat bukan teguran lah, tapi diingatkan kembali. Apa yang membuat saudara merasa udahlah kapok saya mah, misalnya gitu ya. Gila jauh banget ke sana, tapi kita tahu dengan pergi jauh ke sana kita mendapatkan sesuatu gitu. Saya beri contoh aja deh. Bagi Bapak Ibu yang pernah ke Yerusalem bareng sama saya ke Israel, ada dua efek yang akan muncul. Yang pertama adalah dia akan tetap berkerinduan untuk datang ke rumah Tuhan, atau dia akan berhenti menjadi orang yang hanya meremehkan dan juga memandang bahwa itu semua adalah tipu-tipu. Karena tidak bisa dipungkiri setiap kita ke sana, jangankan ke sana, mau kemanapun juga pastilah ada orang-orang yang ingin diuntungkan. Belum lagi mereka melihat kita sebagai satu-satunya jalan keluar atas kesulitan ekonomi mereka.
Wajar kalau mereka itu minta diberi kesempatan untuk dibeli barang-barangnya. Tapi kita kan gak mikir ke sana gitu. Dan kalau misalnya ada barang yang kualitasnya buruk, langsung kita ngomong, emang di sana tuh tipu semua. Lalu pertanyaan saya secara pribadi ini karena saya pernah dengar, apakah kita hanya mencari barang-barang yang, kalau misalnya ada orang yang menjual barang-barang yang tidak baik, kita bisa lihat jangan-jangan mungkin modalnya nggak cukup untuk bisa beli barang-barang yang bagus untuk dijual. Atau kitanya yang terlalu greedy, atau terlalu kikir, terlalu pelit. Padahal cuma beda $50 misalnya. Tapi kita memilih yang lebih murah dari $50. Ya nggak salah kalau kita dapat barangnya jelek. Karena ketika kita ditawarkan dengan harga yang lebih dari $50, kita itu lebih bagus barangnya. Terkadang kitanya yang gak mau mengingat peringatan dan tuntunan dari tour leader atau local guide, bahkan hamba Tuhan sendiri seperti saya sebagai abuna di sana, yang selalu mengingatkan semua barang-barang itu mirip, tapi tidak sama. Biarlah hikmat Allah yang menuntun kita dan kita bijaksana dalam membelanjakan, supaya kita bukan belanja di sana, kita memberkati mereka. Boleh jadi barang yang kita terima mungkin bukan suatu kualitas yang bagus. Tetapi jangan lupa Bapak Ibu, barang yang gak bagus itu menjadi berkat bagi mereka yang notabene mereka pun juga terengah-engah untuk mengumpulkan modal dan menjual barang-barang itu. Nah, sama dengan kita. Bagaimana dengan kita hari-hari ini? Untuk itu Bapak Ibu sekalian, jikalau ada kesempatan belajar kembali, belajarlah kembali. Jikalau ada kesempatan membuka usaha kembali, bukalah usaha itu. Jikalau ada kesempatan untuk bekerja kembali, bekerja kembali. Jikalau ada kesempatan untuk melayani Tuhan kembali, layanilah Tuhan kembali. Agar apa yang Tuhan sudah letakkan dan seharusnya bisa kita lakukan, sekalipun kita sempat mengalami malapetaka, kita bisa melihat kita diluputkan semua karena pertolongan Tuhan. Berarti Tuhan punya maksud kenapa kita ditolong. Untuk kita kembali ke daratan dan hidup kembali. Bukan tidak kembali ke lautan. Saya percaya Roh Kudus akan menuntun kita hari-hari ini. Mari pejamkan mata kita satu di dalam doa. Segala kemuliaan hanya bagi Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan Engkau memberikan roh hikmat dan juga keberanian bagi kami semua. Kalau ada kesempatan yang kedua, kami beroleh pengertian, biarlah kami bertobat dari pengertian yang lama. Kalau ada kesempatan yang kedua, kami boleh mendapatkan kesempatan untuk belajar kembali, biarlah kami tidak kapok karena kasusnya atau pelajarannya. Lalu kami menghindar dari itu semua, tidak. Tetapi kami harus terus semakin mau giat belajar, tekun mencari tahu dengan pertolongan tuntunan Roh Kudus-Mu. Biarlah damai sejahtera Kristus tinggal dalam setiap hidup orang percaya hari-hari ini. Supaya setiap orang percaya hidup dalam tuntunan kasih-Nya Tuhan dan berani melangkah lagi ke depan dan tidak lagi menghindari apa yang sudah Tuhan berikan untuk menguji seberapa sadarkah kita. Karena Tuhan pasti akan menegur kita dengan kasih. Dan Tuhan pasti akan menyelamatkan kita oleh karena kasih-Nya. Tetaplah sabar dalam penantian setiap kita. Tetaplah sabar dalam penantian setiap jawaban doa kita yang kita nanti-nantikan dari Tuhan Yesus. Usahakanlah terus dengan cara yang benar. Nantikanlah Tuhan. Ia akan membuat janjinya seperti fajar yang menyingsing, rembang di senja hari. Engkau akan melihat betapa indah cara Tuhan menjawab doa-doamu. Kami berdoa Tuhan untuk anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang masih sekolah, masih ujian. Salah satunya adalah anak-anak kami Alden dan Talia. Tuhan memberkati mereka dengan kecerdasan, ingatan yang benar. Roh takut akan Tuhan ada pada mereka. Jadikan mereka sebagai teladan bagi teman-teman mereka di sekolah dan juga anak-anak kami dan cucu-cucu kami yang lainnya. Kiranya setiap kesempatan yang Tuhan berikan bisa kami gunakan untuk terus menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab apa yang Tuhan sampaikan tidak ada yang terlalu berat.
segala sesuatu ini diajarkan agar kami mampu menghadapi situasi-situasi yang berat. Kami juga berdoa untuk keadaan yang mungkin saat ini sedang sakit perut, diare, buang-buang air, atau gatal-gatal di kulit yang memang hari-hari umumnya banyak sekali orang mengalami ini. Biarlah kiranya Tuhan kami terus berharap dan percaya bahwa kuasa darah-Mu yang kudus sanggup untuk memulihkan keadaan kami. Kulit kami menjadi normal kembali, lambung kami dipulihkan lagi, sehingga kami beroleh kekuatan yang baru untuk terus bekerja dan berusaha. Orang-orang boleh mengatakan kami sudah tidak pantas untuk mengerjakannya. Tetapi kalau Tuhan memberi kekuatan, biarlah kami terus untuk mengerjakannya. Karena pelampung itu disediakan dan kami diselamatkan dari lautan yang membuat kami terapung-apung karena kami mungkin sempat tenggelam, sempat kena malapetaka. Bukan untuk tidak berani kembali melakukan yang harus kami kerjakan, tapi untuk kembali kami berkarya bersama dengan Tuhan. Dan biarlah kesempatan kedua ini boleh kami buat supaya kami bertobat dan berkarya bersama dengan Engkau. Terimalah berkat damai sejahtera cinta kasih Tuhan Yesus yang akan menuntunmu dan membuatmu berhasil dalam apa yang kau rancangkan. Tuhan memberkatimu berlimpah-limpah. Tuhan menyinarimu dengan wajahnya dan memberimu kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu untuk memberimu damai sejahtera. Terima, imani, perkatakan, hidupi dan lakukan. Tuhan Yesus beserta kita. Haleluya. Amin. Amin. Bapak Ibu yang terkasih. Amin. Thank you, Bunda. Thank you, Terima Bunda. kasih ya Bunda. Terima kasih ya Buni. Terima kasih Bapak Terima Ibu kasih semua. Abuna, terima kasih Abuni, Bapak-bapak, Terima kasih ibu-ibu Abuna. semuanya. Tuhan Terima Yesus kasih, Bunda. memberkati. Ibu Lois, Terima Bapak kasih Ibu, Abuna. Terima kasih terima Abuni kasih dan Bapak Bapak Ibu. Bapak Ibu. Yesus Tuhan memberkati. memberkati. Terima kasih. Amin. Baik Bapak Ibu yang Terima terkasih. kasih semuanya. Ya, Seabuna minta tolong maaf ya tadi karena berdoa sambil merem. Ada beberapa poin doa, pokok doa. Saya minta bantuan dan perkenanan Bapak Ibu sebentar untuk kita mendoakan saudara-saudara terkasih kita. Untuk itu mari kita satu dalam doa Bapak Ibu, sama-sama boleh angkat tangannya. Kita minta impartasi kuasa Allah dinyatakan untuk setiap orang-orang kita doakan hari ini. Kita satu dalam doa ya. Kekasih-kekasih Kristus, mari kita berdoa. Saat ini kami Tuhan sepakat dan sehati, sejiwa, sepikir, seiman. Kami percaya kuasa-Mu bekerja untuk menyembuhkan dan memulihkan kesehatan Ibu Dora Gunawan. Kesehatan dan hasil pemeriksaan kandungan Ibu Vivi. Kami percaya keadaannya baik, sehat. Dan juga pertumbuhan iman Ibu Vivi dan Pak Jordi. Boleh melihat cara Tuhan bekerja atas kehidupan mereka. Bekerjalah dan nyatakanlah, demonstrasikanlah Engkau hadir di tengah-tengah keluarga kecil ini Tuhan. Namun pertolongan Tuhan besar atas mereka. Juga untuk persiapan kelahiran Ibu Afrina bersama suaminya yang terus Tuhan berkati. Tim dokter, tim medis yang sudah Tuhan tunjuk. Dan putra yang akan lahir Hizkia di tanggal 18 Juni 2025. Penantian yang sudah Tuhan jawab. Tuhan kami percaya everything's gonna be okay. Semuanya berjalan dengan lancar. Baik ibu, bapak, bayinya sehat kuat. Semuanya ada oleh pertolongan Tuhan Yesus. Kami juga berdoa yang masih merindukan buah kandungannya dibuka. Tetaplah percaya siapapun saudara. Sebab Tuhan Yesus Tuhan yang sama. Janjinya ya dan amin. Nantikanlah percaya karena kuasanya akan pasti dinyatakan. Sebab ketika manusia mengatakan tidak mungkin, tetapi bagi Yesus Kristus tidak ada yang mustahil. Yang percaya dan beriman sama-sama katakan amin. 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 Terima kasih ya Bapak Ibu sudah ikut berdoa dengan saya. Iya, Bunda. Terima kasih Abuna. Bapak Ibu sekalian. Abuna, Abuna, Abuni. terima kasih berkati. Abuna, Abuni, Ibu Leli, Bapak Ibu semuanya, terima kasih Tuhan berkati. Amin. Amin. Ibu Lika dan Abuna. Ibu Acen, amin ya. Tetap semangat, sukacita, oke. Aldan Talia semangat ya, boleh lambaikan tangan dengan senyuman yang sederhana. Terima kasih Bapak Ibu. Semangat ya Kak Alden Terima dan kasih. Kalina. Terima kasih Bapak Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.
Sukses Terima selalu. kasih. Mohon pamit. Baik Bapak Ibu sekalian. Amin. Shalom. Sampai Shalom. jumpa besok. Oke, Tuhan berkati. Dah. Amin. Makasih ya Buna. Sama-sama Bu. Sukses, Bu.